Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Nggak terasa kan sudah di semester 3. Nanti juga nggak akan terasa tiba-tibanya mau wisuda. Insya Allah semua adik-adik semua ini besok wisudanya tepat waktu dan dapat nilai cum laude. Amin. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan buat nusa dan bangsa. Dan semoga bisa menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya merupakan anak yang soleha, merupakan kebanggaan orang tua, selalu menyejukkan hati orang tua, masih muda sudah sukses, dan bisa membanggakan kedua orang tua dan masuk surga. Amin. Oke, kita lanjut bahwa materi sekarang Ibu dapat kepercayaan untuk mengajar hukum dagang dengan materi jual beli perniagaan. Oke, jadi tujuannya pembelajaran hari ini nanti adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian jual beli dan jual beli perniagaan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau jual beli itu ada dalam hukum dalam KUH Perdata di buku ketiga dari pasal 1457 sampai 1540. Ya, jual beli perdata pada umumnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Ya, oke. Jadi jual beli itu adalah ada dua pihak yang akan menyerahkan barang dan pihak yang akan membayar barangnya. Oke, gitu ya. Jadi namanya persetujuan, apa tanda persetujuan atau bahasanya bisa dikatakan juga perjanjian. Jadi kalau sudah saling setuju gitu. Jadi jual beli perdata pada umumnya ini jual beli antara pedagang dan pribadi atau jual beli antara pribadi dan pribadi. Ya, jadi jual beli perdata yang diatur dalam KUH Perdata itu jual beli pada umumnya pedagang sama pribadi atau pribadi sama pribadi yang terjadi bisa di pasar, di toko, di warung, di restoran dan sebagainya. Ya, jadi ingat ya, jadi pengertian jual beli dengan tadi kita akan bahas pengertian jual beli dengan jual beli perniagaan. Nah, kalau jual beli pada umumnya itu yang diatur di KUH Perdata. Oke, dan itu antara pribadi dan pribadi atau pedagang sama pribadi. Ya, jadi yang seperti terjadi pada umumnya kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tidak yang ada dalam hukum dagang. Jadi kita ada hukum dagang nih. Kita masih hukum dagang ya. Jadi kalau jual beli biasa itu hanya ada yang sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata. Sebenarnya hukum dagang pun itu terletak dalam hukum perjanjian, hukum perikatan. Kita sudah bahas ya semester 2 ya, hukum perikatan ya, yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang berhak menerima sesuatu sedang pihak lain berhak menuntut sesuatu. Nah, namun kalau dalam hukum dagang maka perikatannya
bukan perikatan pada umumnya, tapi perikatan yang khusus yang timbul di lapangan perusahaan perniagaan. Oke, nggak bingung ya? Jadi sekarang tema kita adalah hukum dagang. Oke, jadi kalau jual beli biasa pada umumnya itu hanya diatur di KUH Perdata. Nah, hukum dagang itu juga sebenarnya berada dalam hukum perdata juga. Berada dalam hukum perikatan yang kita diatur kemarin. Yang kita pelajari kemarin. Mana hubungan antara dua pihak yang akan menerima sesuatu dan yang satunya berhak menuntut sesuatu. Nah, cuman perikatan dalam hukum dagang itu khusus, bukan perikatan pada umumnya, khusus yang hanya timbul di lapangan perusahaan atau di perniagaan. Jadi perikatan khusus ini bisa juga bersumber dari perjanjian pengangkutan, ada atau perjanjian asuransi, atau perjanjian tentang suatu berharga. Nah, kalau di undang-undang itu ya bisa banyak ya. Jadi hukum dagang itu juga adalah hukum perikatan, di mana ada pihak kreditur dan pihak debitur, yang masing-masing harus punya berprestasi ya, bisa berupa memberikan, menyerahkan prestasinya atau barang tertentu. Nah, jadi kalau namanya dalam hukum perikatan, syaratnya mengikuti syarat-syarat dalam sebuah hukum perikatan. Masih ingat nggak syarat-syarat hukum perikatan? Apa syarat sahnya suatu perjanjian? Kita ingat sekilas ya. Jadi hukum dagang itu masih termasuk dalam ranahnya hukum perjanjian, tapi hanya mengatur kekhususannya, yaitu tentang yang ada hubungan dengan perniagaan. Tapi syarat-syaratnya suatu perjanjian sama dengan diatur dalam hukum perdata. Nah, contohnya syarat perjanjiannya, ingat kan? Perjanjian itu apa syarat-syaratnya? Pertama, harus ada persetujuan ya antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Apalagi? 2, adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu dibuat oleh yang tidak cakap, di bawah belum dewasa atau di bawah pengampuan, maka batal demi hukum. Oke ya, kalau syarat perjanjian, jadi syarat perjanjian itu ada 4. Kalau itu tidak terpenuhi, maka otomatis perjanjian itu tidak sah, maka batal demi hukum. Nah, jadi ingat kecakapan. Makanya kalau bikin perjanjian biasanya diminta KTP. Jadi misal nama Yuristrinaili dengan pemegang KTP nomor 110000 sekian, beralamat di Tujuannya apa? Karena kalau yang punya KTP diasumsikan pasti sudah dewasa. Nah, sehingga dia sudah memenuhi syarat tentang kecakapannya situ. Minimal syarat kecakapan tentang kedewasaan, ya. Jadi 4 syarat perjanjian itu apa tadi? Persetujuan kehendak antara para pihak, ada asas konsensus. Terus ada kecakapan para pihak. Yang ketiga apa? Ada suatu hal tertentu, jadi harus ada subjeknya. Dan terakhir adalah suatu sebab itu adalah sebab yang halal. Jadi kalau sebab perjanjian bukan halal, maka batal demi hukum. Gak usah diulangin ya, apa perlu diulangin kemarin sebab yang halal? Jadi misalnya perjanjian tentang pinjam meminjam uang hasil judi, nah itu nggak boleh. Jual beli anak nggak boleh, jual beli orang, nah itu nggak boleh tuh. Jadi karena sebabnya tidak halal itu artinya tidak sesuai dengan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli narkoba sama jual beli konsepnya, tapi sebabnya tidak halal. Oke? Kapan hak milik terjadi? Hak milik tidak akan berpindah sebelum terjadinya penyerahan. Levering tadi kan kata sepakat. Aku sepakat nih akan membeli buku.
Kapan hak milik terjadi? Setelah diserahkan barangnya dan diterima uangnya. Oke. Paham? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan bingung nih. Jadi kapan terjadinya jual beli? Terjadinya jual beli ketika ada kata sepakat. Nah, kapan kapan terjadinya hak milik terjadi? Bagaimana kapan? Yaitu jika hak milik itu akan terjadi jika hak milik yang akan berpindah sebelumnya itu telah terjadi penyerahan. Nah, jadi pulpen itu bisa jadi milikku jika setelah terjadi penyerahan. Kapan terjadinya penyerahan? Penyerahan terjadi di tempat di mana barang itu ada saat terjadi jual beli. Nah, sebenarnya nggak usah bingung-bingung sebenarnya ya. Jadi jual beli terjadi pada saat apa? Terjadi kata sepakat. Nah, ada kata sepakat, maka akan terjadi penyerahan. Penyerahan barang tersebut. Nah, setelah barang itu diserahkan, maka menjadi hak milik. Nah, jadi nggak usah diputar-putar, nggak usah pusing kalimat-kalimatnya ya. Jadi ulangi lagi bahwa kapan jual beli terjadi? Jual beli terjadi saat ada kata sepakat. Saya sepakat nih mau beli barang ini dengan harga berapa? Beli pulpen ini seharga 500.000. Oke, sepakat kan? Nah, sepakat kapan ini hak miliknya akan terjadi? Akan menjadi hak milik ini, barang ini. Hak milik terjadi jika setelah diserahkan. Kapan waktunya diserahkan? Di mana? Di tempat saat terjadinya jual beli. Yaitu jual beli di mana terjadi pada saat kata sepakat. Sepakat jual beli akhirnya akan diserahkan, maka hak milik itu beralih ke pembelinya. Oke, paham ya? Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu jual beli pada umumnya. Nah, sekarang kita lanjut adalah ngebahas tentang jual beli perniagaan atau kadang disebut jual beli perusahaan. And the scope. Jadi suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan perdagangan atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan jual beli. Nah, jadi sebenarnya nggak muter-muter sih. Diingat aja bahwa kalau jual beli perniagaan itu jual beli ya perusahaan, barang, dagangan. Tuh, ya. Ada yang mengatakan jual beli perniagaan, ada yang mengatakan jual beli perusahaan. Bisa dilihat dalam karangannya Dr. Dijan Wijowati. Perusahaan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian perusahaan adalah perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan non perusahaan. Perusahaan dan non perusahaan itu seperti siapa? Perusahaan dengan kementerian atau dengan produsen atau pabrik. Ya, jadi perusahaan itu kan tetap orang ya, tapi dia atas nama perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu kan dia badan hukum, maksudnya tidak bukan manusia, tapi yang mewakilinya adalah manusia mewakilkan perusahaan tersebut. Paham ya di sini ya? Jadi maksudnya perusahaan itu tetap manusia yang mewakili perjanjian, nggak mungkin manusia atau robotnya atau perusahaan itu tidak ada wakilnya, bukan ya. Jadi biasanya dalam perjanjian itu disebutkan misalnya Iuris Trinelli berdasarkan SK pengangkatan maka bertindak untuk dan atas nama perusahaan pabrik pabrik Maju Jaya begitu ya. Dan di sini kalau nama jual beli perniagaan, pembelian barang itu bukan dipakai buat sendiri, tapi untuk dijual kembali. Nah, ini bedanya dengan tadi. Kalau jual beli biasa ya hanya jual beli antar pribadi dengan pribadi yang akan dipakai buat diri sendiri bisa. Tapi kalau perniagaan, maka itu harus ada antar perusahaan atau dengan perusahaan. Non perusahaan itu bisa dengan
pabrik, dengan pemerintah atau badan atau dengan kantor perusahaan swasta. Nah, ya keceguan. Maaf ya. Jadi barang-barang yang akan dibeli tersebut bukan untuk dipakai, yang membeli barang untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Kok menjelas kembali ya? Ibu jadi bingung nih. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi Haneskop atau jual beli perusahaan itu adalah perbuatan perusahaan, yaitu perbuatan perdagangan atau pengusaha lain yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan jual beli. Dimana jadi salah satu faktor utamanya pembedanya adalah salah satu pihak atau kedua-duanya adalah seorang perusahaan atau pengusaha atau pedagang, intinya itu aja. Oke, paham ya? Jadi jual beli perniagaan itu ciri utamanya adalah salah satu pihak atau kedua-duanya ada sebuah perusahaan, sebuah pengusaha, sebuah pedagang, itu syarat utamanya. Kalau tadi jual beli kan pribadi dengan pribadi ya, ini yang membedakan, harus diingat ya. Oke, terus kita lanjut. Jadi kita akan bahas tentang jual beli perniagaan itu ada kekhususannya. Maka disebut jual beli perniagaan atau jual beli perusahaan. Apa letak kekhususannya? 1. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan. Karena sebuah perusahaan itu biasanya dirancang lebih dulu untuk rugi dan dicatat dalam pembukuan. Beda dengan yang jual beli pribadi tadi yang hukum perdata. Kalau jual beli perniagaan ini bisa mengikuti hukum perdata dan mengikuti hukum dagang, undang-undang hukum dagang ya. Nah, salah satu kekhususannya yang jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan yang akan melakukan jual beli tersebut. Yang namanya satu perusahaan pasti beli kan nggak sembarang beli. Kayak kita hilaf beli, habis ke mall hilaf beli baju hilaf, nggak bisa. Enggak, yang namanya perusahaan itu enggak hilaf beli. Pasti ada perencanaan. Nah, dan pasti juga ada pembukuan. Satu perusahaan itu pasti ada pembukuannya, sehingga akan dicatat dalam pembukuan. Karena satu perusahaan. Beda dengan rumah tangga pribadi tadi ya. Jadi salah satu kekhususan yang pertama adalah bahwa jual beli perusahaan tersebut merupakan perbuatan satu perusahaan. Yang jelas nama satu perusahaan akan dicatat dalam pembukuan dan akan direncanakan bahwa dia akan ambil keuntungan. Nama perusahaan masa mau ngambil barang dia jual kembali nggak dapat keuntungan? Ya, logis ya, cara gampang ya, pemahamannya gampang ya. Jadi jual beli oleh sebuah perusahaan yang jelas akan direncanakan untuk ambil keuntungan dan dicatat dalam pembukuan karena akan dijual kembali sebagai suatu usahanya. Dan kedua kekhususannya adalah para pihaknya adalah perusahaan atau pengusaha. Oke, lanjut, paham? Kekhususan berikutnya adalah, kita lanjut pembahasan tentang kekhususan selanjutnya ya, yaitu nomor 3. Kekhususan selanjutnya nomor 3. Barang yang diperjualbelikan biasanya barang dagangan, sehingga namanya barang dagangan tidak dipakai sendiri tetapi untuk dijual kembali. Oke ya, karena perusahaan yang beli, masa beli banyak dipakai sendiri. Lanjut, kekhususan keempat, karena belinya banyak, karena untuk berdagang maka jelas membutuhkan pengangkutan sebagai sarana untuk penyerahan barang yang dijual. Terus selanjutnya, kekhususan berikutnya adalah terdapat syarat-syarat khusus bagi penjual atau pembeli yang di luar yang diatur oleh KUH Perdata. Jadi bisa ada syarat khusus di luar yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, nanti apa aja tuh bisa nanti kita jelaskan ya. Jadi tadi kekhususan 1 sampai 5
inilah yang bisa membedakan dengan jual beli keperdataan pada umumnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bedanya antara jual beli perdata atau perniagaan, bisa menjelaskan. Nah, Ibu akan detail lagi nih, pelan-pelan nih menjelaskan detail. Biasanya kalau detail itu akan keluar ujian loh. Oke, ya. Yuk. Detail lagi. Biasanya kalau dibahas detail itu biasanya keluar buat ujian ya. Jadi diingat nih. Jadi nanti kalian anak-anak harus bisa membedakan antara jual beli keperdataan dengan jual beli perniagaan. Jual beli pada umumnya dengan jual beli perniagaan. Itu harus ingat ini. Ibu sih pelan-pelan insya Allah sih jelas ya. Kita ulang flashback lagi. Jadi harus diingat, adik-adik harus paham, bisa membedakan antara jual beli pada umumnya atau jual beli yang di keperdataan dengan jual beli perniagaan atau perusahaan. Yang pertama apa? Pengaturannya. Tadi Ibu sebutkan apa? Kalau jual beli keperdataan hanya yang diatur dalam KUH Perdata buku ke-3. Oke? Ya. Jadi aturan yang berlaku kalau jual beli keperdataan adalah di KUH Perdata saja di buku 3. Tapi kalau jual beli perniagaan aturannya bisa lihat dalam KUH Perdata, oke, bisa dilihat di KUHD atau perjanjian lain yang disepakati oleh para pihak terkait. Ingat tadi Ibu sampaikan bahwa kalau hukum dagang ini kan termasuk dalam ranahnya hukum perjanjian. Nah, asalkan memenuhi syarat 4 tadi, 4 syarat perjanjian, maka sah secara hukum. Nah, sehingga asalkan tidak bertentangan kan sebabnya halal dan bla 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 tadi yang syarat tadi, maka boleh tuh jual beli niaga itu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Jadi kan suatu perjanjian itu hukum perikatan kita bebas untuk membuat sesuatu loh. Asas kebebasan kan ada, paham ya? Kita bebas, tapi tidak boleh tadi syaratnya yang 4 tadi pertentangan. Tapi asalkan itu ada kesepakatan, asalkan ada kecakapan, asalkan ada suatu sebab dan sebab itu ada halal, maka itu sah suatu perjanjian. Nah, jadi dalam hukum dalam jual beli perniagaan aturan yang berlaku bisa KUH Perdata, bisa dalam KUHD atau perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Paham ya? Jadi perbedaan yang pertama tentang aturannya. Jadi kalau jelaskan perbedaan antara jual beli keperdataan dengan jual beli perniagaan. 1. Aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku adalah jual beli keperdataan, maka aturan yang berlaku adalah KUH Perdata buku ke-3. Aturan yang berlaku bagi jual beli perniagaan adalah KUH Perdata, KUHD, dan perjanjian lain yang disepakati oleh para pihak. Ada lagi enggak? Ada, bisa lagi apa? Peraturan internasional atau peraturan nasional yang terkait tentang jual beli perusahaan. Seperti itu. Ya. Oke. Terus syarat keduanya yang membedakan apa? Ingat para pihaknya. Kenapa para pihaknya? Kalau jual beli biasa apa? Kalau jual beli biasa yang perdata itu para pihaknya bebas atau umum. Ya, bebas. Tapi kalau pihaknya dalam jual beli niaga adalah pengusaha. Oke. Minimal salah satunya pihak haruslah pengusaha. Ini itu syarat tuh. Jadi kekhususan tadi membedakan. Jadi kita kan tadi udah bahas kekhususan kan. Kekhususan pertama, khususnya tadi kita udah bahas 1 sampai 5 ya. Jual beli tadi merupakan apa? Merupakan satu perusahaan. Sudah direncanakan, sudah pembukuan. Para pihaknya adalah perusahaan. Oke ya, nggak usah diulang lagi ya. Nah, jadi kalau menjelaskan apa perbedaan antara jual beli perdata pada umumnya sama jual beli perniagaan. Pertama pengaturannya di mana, kedua para pihak yang terkait.
Prapihak dan jual beli perdata yaitu bebas atau umum. Ya, kedua-duanya bebas atau umum. Sedangkan dalam jual beli perniagaan minimal salah satunya haruslah pengusaha atau perusahaan. Oke. Terus apa lagi yang membedakan? Jumlah barang yang dibeli. Kalau jual beli pada umumnya relatif sedikit karena hanya pribadi. Tapi kalau jual beli perniagaan ya pasti banyak karena mau dijual kembali kan, nggak mungkin belinya sedikit-sedikit. Pasti beli banyak sesuai dengan modalnya. Kalau yang modalnya besar dia akan beli besar banget, akan beli banyak banget yang rencananya akan dicatat, direncanakan untuk mendapat keuntungan. Nah, apalagi tadi waktu kekhususan. Apa kekhususan yang jual beli perniagaan? Ada salah satunya adalah kebutuhan transportasi angkutan. Itu penting bagi jual beli di perniagaan. Kalau jual beli pada umumnya nggak penting karena sedikit, hanya antar pribadi, sehingga tidak membutuhkan kebutuhan transportasi angkutan, ya kan? Tapi kalau jual beli perniagaan, karena pemindahan barang yang bisa lebih dari satu kali sangat dibutuhkan transportasi, apakah darat, apakah laut maupun udara, karena barang yang diangkut berulang-ulang atau banyak. Oke, paham ya tadi ya kita, karena kekhususan inilah yang kalau kalian pahami akan membedakan dengan jual beli perdata pada umumnya. Paham? Bisa membedakan? Jadi tema hari ini tadi apa? Mahasiswa bisa memahami tentang perbedaan jual beli perdata pada umumnya dan jual beli perniagaan. Tercapai ya tujuan kita hari ini? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bisa lewat forum, chat, karena kita masih online. Sudah gak sabar sebenarnya sih pengen ketemu lagi, karena ibu tetap lebih nyaman kalau ngajar tuh tatap muka, berhadapan langsung sama mahasiswanya, ada ruhnya gitu loh, ada groove-nya. Nah apalagi tuh rasanya kalau gini nih kayak ngomong sendiri. Oke, tapi tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu berdoa biar kita selalu sehat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap belajar, tetap semangat. Apapun kondisinya, kita harus terus berjuang. Terima kasih. Nanti kita ketemu kembali di materi tetap masih lanjut tentang jual beli perniagaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.